Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam School of Success. Kita akan masuk di kelas sukses pada bab yang ketiga, yaitu tentang family blessing. Apa itu family blessing? Family blessing itu adalah sebuah kelompok kecil dalam gereja yang begitu besar jemaatnya, jumlah secara kuantitas begitu besar, sehingga bisa dikembalakan dengan baik. Dalam nama lain, mungkin di tempat lain, di gereja lain memakai nama komsel atau kelompok sel, ada yang memakai nama sel group, ada yang memakai nama family altar, apapun itu namanya, itu adalah family blessing, kelompok-kelompok kecil. Biasanya paling maksimal adalah terdiri dari 15 jemaat yang aktif, saudara. Ada beberapa kategori, ada jemaat yang aktif, ada yang cuma simpatisan. Saudara datang hari ini, minggu depan belum tentu datang, minggu depannya lagi juga belum tentu datang, itu namanya simpatisan. Saudara, family blessing harus terdiri pada jemaat-jemaat yang aktif, saudara. Memang tidak langsung semata-mata pada jumlah 15. Tidak, mungkin mulai dari 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang, puji Tuhan bertambah jumlah bilangannya, saudara. Dan itu adalah tanggung jawab gembala FB masing-masing untuk bisa mengembalakan. Nah, gereja mega, gereja yang besar seperti gereja YHS, saudara, tidak mungkin bisa memperhatikan jemaat satu persatu kalau tidak dalam kelompok-kelompok kecil yang namanya family blessing. Karena itu mengajak setiap saudara yang belum bergabung dalam family blessing supaya saudara bisa bergabung. Daftarkan diri saudara untuk bergabung dalam family blessing, saudara. Nah, saudara, kita akan melihat satu moto daripada family blessing di gereja Yesus Hidup Sejati. Apakah motonya? Yang pertama adalah kesatuan hati, yang kedua tumbuh bersama, yang ketiga adalah memenangkan jiwa. Kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa, atau yang disingkat dengan KTM. Saudara, kita lihat satu ayat, Efesus 2 ayat 19, dikatakan demikian, karena itu kemudian kamu bukan lagi asing dan tak dikenal, melainkan sesama warga orang-orang kudus dan anggota keluarga Elohim, saudara. Nah, kita semua berada dalam satu wadah, sebuah gereja, gereja Yesus Hidup Sejati. Kita perlu berkomunikasi, kita perlu mengenal yang lain, kita perlu dikenal yang lain, saudara. Nah, gereja yang sehat adalah gereja yang punya hubungan antara sesama warga gereja. Saling mengenal, bukan hanya pelayan Tuhannya yang mengenal jemaat, tetapi sesama jemaat pun bisa saling mengenal. Itu jauh lebih bagus, saudara. Nah, caranya adalah melalui family blessing, kelompok kecil. Nah, tujuan dari family blessing ini adalah supaya jemaat bisa mengalami kasih Tuhan, di mana dalam ibadah kelompok kecil, di situ bisa saling sharing, menguatkan satu dengan lain yang lewat kesaksian-kesaksian yang ada sesama anggota family blessing. Nah, itu loh, saudara, pentingnya ikut family blessing. Kalau kita membahas dari moto family blessing tadi, kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Yang pertama, tentang kesatuan hati. Setiap pemimpin dan anggota hendaklah memiliki kesatuan hati. Karena adanya kesatuan hati, maka akan tercipta yang namanya keselarasan, kekeluargaan, kebersamaan. Bagaimana mungkin ada kumpulan orang dalam satu wadah, dalam satu tempat, lalu tidak ada komunikasi di dalamnya, lalu muncul kebersamaan? Tidak mungkin. Dimulai dari komunikasi, akan tumbuh kebersamaan, saling mengenal satu dengan yang lain, dan di situ akhirnya terjadi kesatuan hati. Klik satu dengan yang lain. Nah, inilah yang diinginkan, yang diharapkan, saudara. Terjadi keseragaman di dalamnya, terjadi satu
pola pikir, satu visi, satu misi sesuai dengan visi dan misi gereja IHS. Saudara tahu apa yang menjadi visi dan misi gereja Yesus Hidup Sejati? Visi gereja Yesus Hidup Sejati atau gereja IHS yaitu mega churches yang berkembang tanpa batas. Dengan gereja-gereja satelit yang terdiri dari keluarga-keluarga sukses dan bahagia yang dikenan Yahweh dan dikenan oleh manusia. Itulah visi gereja Yesus Hidup Sejati atau gereja IHS. Nah, misi gereja IHS apa, saudara? Kalau kita melihat misi daripada gereja IHS, yaitu mengubah jemaat biasa menjadi hamba Tuhan yang militan aktif melayani di gereja rasuli. Wow. Diharapkan supaya jemaat yang dulunya cuma datang ibadah lalu pulang, kemudian setelah itu aktif melayani, mengajak jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus melalui wadah gereja IHS. Gimana bisa membawa jiwa ke gereja IHS? Mungkin berawal dari family blessing terlebih dahulu, saudara, kelompok kecil. Nah, akhirnya di dalamnya ketika saudara masuk di dalam sebuah kelompok kecil family blessing, saudara akan menjadi keluarga yang kedua. Saudara berasa dalam kelompok itu adalah keluarga kedua saudara. Nah, berikut saudara, kalau kita membahas tentang moto daripada family blessing, tadi yang pertama kesatuan hati, yang kedua adalah tumbuh bersama. Diharapkan jemaat yang dulunya nggak mengerti tentang firman Tuhan, masuk di dalam family blessing, mulai saling mengerti, saling menjelaskan satu yang lain. Di situ ada pemimpinnya, yaitu gembala FB yang bisa membantu saudara untuk menjelaskan apa yang saudara tidak ketahui tentang firman Tuhan. Kalau gembala FB-nya tidak mampu untuk menjelaskan, gembala FB pun bisa bertanya kepada pastor yang lebih senior, hamba Tuhan yang lebih senior, saudara. Nah, di situ akhirnya saudara bergabung dalam family blessing, saudara terpantau kerohanian saudara. Dengan demikian, saudara, bukan hanya sekedar datang ke gereja hari Minggu, tetapi biasa kalau di Makassar, family blessing diadakan pada hari Selasa jam 7 malam di wilayah atau tempat masing-masing sesuai dengan alamat rumah saudara yang terdekat. Karena itu saudara bisa mendaftarkan diri saudara mengikuti family blessing. Saudara bisa tanya kepada kami di mana alamat yang terdekat di rumah saudara, sehingga saudara tidak perlu jauh-jauh untuk datang beribadah dalam family blessing, saudara. Nah, di situ ada pembagian wilayah. Kami punya beberapa wilayah di kota Makassar. Dari wilayah Goa pun ada, di wilayah Sudiang pun ada, di Telo ada, di daerah Bolovat, Panakukang, Hertasning, Minas Saupa pun ada, saudara. Saudara silakan boleh menghubungi kami mengenai itu. Nah, kemudian saudara, di dalam family blessing, jemaat digiring untuk bisa membaca firman, lalu merenungkan firman, mengerti tentang firman. Jemaat kuat secara rohani. Jemaat bisa masuk memahami tentang baptisan air. Percaya Yesus, kemudian dibaptis. Sebagai tanda, sebagai bukti bahwa dia percaya Yesus. Dia masuk di dalam baptisan air, saudara. Nah, akhirnya jemaat mengalami perubahan. Dulunya mungkin hidupnya bobrok, hidupnya kurang baik, nakal, suka minum minuman keras, mungkin main perempuan. Ketika ikut family blessing, akhirnya diubahkan, mengalami pertobatan, saudara. Dengan siapa saudara bergaul, demikianlah saudara. Kalau saudara bergaul dengan kumpulan orang-orang yang rohani, saudara pun akan menjadi orang yang rohani. Kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang suka merokok, dulunya saudara nggak suka merokok. Karena saudara suka bergaul dengan para perokok, akhirnya saudara ikut menjadi perokok.
Kalau saudara dulunya nggak suka gosip, lalu duduk pada kumpulan penggosip, akhirnya saudara menjadi penggosip pula. Dengan siapa saudara bergaul, itulah saudara. Nah, karena itu jangan salah bergaul. Pastikan saudara mempunyai komunitas rohani, sehingga saudara di situ bisa digembalakan, iman saudara bisa bertumbuh, saudara menjadi dewasa secara rohani. Dan kemudian setelah itu, saudara mengalami baptisan Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, semua lewat family blessing, saudara. Akhirnya dalam keseharian saudara, saudara mempunyai gaya hidup doa, deep, doa intimasi pribadi. Nah, disitulah saudara akan kuat secara rohani. Hadapi tantangan seperti hari-hari ini, saudara. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, kita akan roboh, kita akan tumbang. Tetapi ketika engkau dalam masalah, di dalam pergumulan, engkau dekat dengan Tuhan, engkau punya komunitas rohani, saudara bisa saling sharing satu yang lain, kau dikuatkan kembali. Akhirnya apa? Saudara tidak hanyut dengan keadaan yang buruk hari-hari ini. Justru saudara mampu menghadapi apa yang dialami hari-hari ini. Dunia boleh berkata yang buruk, tetapi saya percaya, saya dan saudara, kita adalah anak Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan, kita dicukupkan oleh Tuhan, kita disembuhkan oleh Yesus, dan kita alami yang namanya terobosan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, karena itu saudara, tadi yang pertama tentang kesatuan hati, yang kedua tumbuh bersama, yang ketiga adalah tentang memenangkan jiwa. Setelah saudara bergabung dalam FB, saudara bisa mengenal satu sama lain, akhirnya timbul kesatuan hati di dalamnya, akhirnya mengalami pertumbuhan rohani. Dulunya nggak bisa doa, sekarang bisa doa. Dulunya mungkin saudara nggak bisa memimpin pujian, lewat family blessing saudara memimpin pujian. Dulunya nggak bisa menyampaikan firman Tuhan, lewat family blessing akhirnya saudara bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan setelah itu terjadi yang namanya pelipat gandaan. Yang ketiga dari moto family blessing yaitu memenangkan jiwa. Pelipat gandaan akan terjadi ketika anggota dalam family blessing itu punya kemauan untuk memenangkan jiwa. Memang sih tidak semua jago bicara, tidak semua pandai untuk berkata-kata. Tetapi memenangkan jiwa, saya mau katakan kepada setiap saudara, tidak harus saudara pandai berkhotbah. Tidak harus saudara hafal ayat dulu, saudara bisa memenangkan jiwa. Tidak. Saudara bisa memenangkan jiwa dengan cara cukup tersenyum kepada yang lain. Setiap orang yang saudara jumpai, cobalah saudara tersenyum kepada orang itu. Saudara bersikap ramah. Secara tidak langsung itu adalah bagian dari menjangkau jiwa. Memang saudara belum bisa melihat hasilnya saat ini. Saya punya satu pengalaman di mana sewaktu saya dulu sekolah teologi di Surabaya, saya tinggal dalam sebuah tempat kos-kosan. Di tempat itu seorang ibu kos mempunyai dua anak, yang satu usia 40 tahun, yang kedua anaknya usia kurang lebih 10 tahun, saudara. Nah, saat itu saya tinggal di kos-kosan itu. Setiap saya berangkat keluar dari kos-kosan, saya melewati teras dan kemudian harus membuka pagar, baru saya bisa keluar menuju ke kampus. Hari-hari saya adalah kampus, kos. Ya, gereja, kos. Ya, hal-hal semacam itu, saudara, yang saya lakukan waktu itu. Memang kampus saya belum ada asrama, sehingga saya harus ngekos. Nah, singkat cerita, saya bertemu dengan anak ibu kos yang paling tua, yang usia 40 tahun tadi. Suatu saat saya pulang dari kuliah, sore hari. Nah, untuk bisa masuk di dalam kos-kosan itu, saya harus melewati pagar, saya harus membuka gembok pagar. Nah, sementara yang duduk di teras itu adalah seorang anak ibu kos laki-laki, saudara, usia 40 tahun. Nah, ketika sementara saya membuka gembok, dia memasang wajah yang garang, yang sinis. Nah, tapi yang saya lakukan apa? Saya hanya tersenyum. Karena dia adalah laki-laki, karena usianya
tidak jauh dari saya waktu itu, saya panggil dia dengan sebutan Koko. Karena dia juga keturunan Tionghoa, saudara. Nah, saya panggil Ko, permisi, saya masuk, saya naik ke atas, ke kamar. Sudah, saya senyum. Dianya pasang wajah sinis, wajah yang kaku, saudara. Nah, sudah, saya masuk di kamar. Nah, begitu seterusnya, pada hari yang berikutnya juga sama. Saya diberikan wajah yang sinis. Setiap ketemu orang itu, anak daripada ibu kos yang tua, saya selalu dipasang wajah yang sinis, wajah yang kaku, wajah yang tidak senyum. Nah, tapi yang saya lakukan apa? Saya hanya menabur keramahan pada anak daripada ibu kos itu. Saya panggil Koko tadi. Saya senyum, saya senyum, saya senyum, saya sapa, saya bersikap ramah. Setiap hari kalau saya mau pergi, kebetulan ada dia di teras, saya pamit, permisi Ko, saya pergi. Seperti itu, saudara. Suatu saat 2 minggu setelahnya, saudara, pada saat itu jam 7 malam, saya lagi santai di kamar, dan tiba-tiba di kamar kos-kosan saya terdengar ketukan pintu. Dan saya membuka pintu, ternyata ada anak kecil usia 10 tahun tadi, adik daripada anak ibu kos yang pertama tadi, saudara. Jadi yang saya maksud ini adalah anak yang kedua daripada ibu kos, itu menghampiri saya dan berkata, Ko, anak itu memanggil saya dengan sebutan Ko, dipanggil Koko. Maksudnya saya dipanggil oleh kakaknya yang usia 40 tahun tadi. Oh iya, di mana? Di bawah. Oke, saya turun, saya mengikuti dia. Ternyata saya dipandu masuk di dalam kamar anak ibu kos yang pertama tadi, saudara. Yang selalu berwajah kaku, wajahnya sinis, kurang bisa senyum kepada saya. It's okay. Lalu ketika pintu kamarnya dia dibukakan oleh adiknya, saya tetap memasang wajah tersenyum dan menyapa, Ko, ada yang bisa saya bantu? Lalu dia berkata, Yo, karena nama saya Yohanes, dia sebut saya, Yo, tolong doain saya. Wah, kaget saya, saudara. Selama ini dia memasang wajah sinis kepada saya, tiba-tiba dia minta didoakan, saudara. Lalu saya tanya, apa yang perlu saya doakan? Iya, saya sakit. Belakang saya ini loh sakit, tulang belakang saya. Oh iya, lalu saya doakan. Doa saya cuma sederhana, saudara. Saya cuma berdoa dalam nama Yesus, segala sakit penyakit, sakit tulang belakang disembuhkan. Amin. Sudah. Lalu saya pamit permisi kepada anak ibu kos yang pertama tadi. Ko, saya naik ke atas ke kamar saya ya. Oke. Sudah, saudara. Esok harinya, malam-malam, pintu kamar saya diketok lagi sama adiknya, saudara. Saya dipanggil lagi untuk masuk di dalam kamar anak ibu kos yang pertama tadi, saudara. Saudara, apa yang dia lakukan? Apa yang dia katakan kepada saya? Dia minta didoakan lagi loh, saudara. Ya, saya mendoakan saja. Lalu bukan hanya sampai di situ. Kalau bisa temani aku baca Bible. Wah, kaget saya. Dia minta, saudara, untuk ditemani, didampingi untuk membaca Bible. Oke, saya baca Bible bersama dia. Dan setelah itu, dia akhirnya membuka hatinya. Dia cerita, Yo, sebenarnya aku mau minta maaf sama kamu. Loh, kenapa kok? Ya, iya, aku ini kecewa sama orang Kristen. Aku kecewa dengan yang namanya hamba Tuhan. Pendeta, karena apa? Anaknya gembalamu, dia tunjuk saya. Ya, anaknya gembalamu itu loh teman nakal saya, kata si anak ibu kos tadi yang pertama. Oh gitu kok. Jadi kenapa kok panggil saya? Iya, aku lihat kamu kok beda ya. Kamu selalu tersenyum ketika aku pasang wajah sinis kepada kamu. Kamu ramah terhadap aku. Dan aku melihat ada satu hal yang berbeda. Akhirnya aku minta kamu untuk doain saya. Aku minta tolong kamu bimbing saya. Wah, saya ini lebih muda, saudara. Sedangkan anaknya ibu kos itu usia 40 tahun. Saat itu saya masih usia 20-an, saudara. 21 gitu ya. Nah, yang muda malah membimbing yang lebih tua. Puji Tuhan, itu anugerah.
Seperti Timotius diingatkan oleh Paulus, jangan seorang pun engkau rendahkan engkau muda. Wah, itu menjadi satu pegangan buat saya. Saya muda, dia tua, tapi saya boleh menjadi berkat. Dengan wajah tersenyum, saya bisa membawa dia datang kepada Yesus. Dan singkat cerita, sejak saat itu, dia datang ke gereja. Saudara, dia rajin ke gereja bersama pacarnya. Dan suatu saat, setelah 3 bulan setelah itu, saudara, saya pindah kos-kosan. Saya tidak lagi ngekos di tempat itu, saya pindah kos-kosan yang memang kondisinya jauh lebih baik dari tempat itu, saudara. Dan singkat cerita, kami lost kontak. Nah, di tahun 2012, waktu itu saya diundang melayani khotbah di HS Palembang. Nah, suatu saat setelah selesai khotbah, saya dihampiri oleh seorang pria. Saya lupa wajahnya, saudara, tetapi dia nggak lupa wajah saya ternyata. Dia menghampiri saya dan dia teriak dari jauh, kurang lebih dari jarak 15 meter, "Yo!" Sambil dia dada-dada. Lalu saya melihat wajahnya sambil mengingat-ingat, siapakah pria ini? Saudara, saya lupa, saudara. Lalu dia mendekat kepada saya, akhirnya terjadi komunikasi, dan dia berkata, "Yo, ingat saya nggak? Saya yang di Surabaya." "Siapa ya?" "Saya lupa." "Aku yang di kos-kosan." "Oh iya, anaknya ibu kos." "Iya. Gimana kabarnya sekarang?" Lalu dia perkenalkan anak-anaknya di hadapan saya, 2 anak laki-laki, saudara, kemudian istrinya. Wah, saya takjub melihatnya, saudara, karena mereka hidupnya baik-baik. Memang sebelumnya waktu itu dia punya pacar, dikenalin saya, saudara, waktu saya tinggal di kos-kosan. Nah, memang yang menjadi istrinya bukan yang waktu menjadi pacarnya saat itu. Beda, saudara. Tapi saya melihat satu kehidupan keluarga yang baik. Lalu saya tanya, "Loh, kok bisa di Palembang?" "Iya, aku merantau karena istriku orang sini, orang Palembang. Aku berada sini, aku menikah di sini, aku bekerja sini. Sekarang buka toko." "Iya, punya toko, punya pekerjaan yang bagus." Wah, saya kasih 2 jempol kepada koko itu. Saya pun bersuka cita. Kenapa? Jadi berkat, saudara. Melihat hasilnya, saya pun diberkati, saudara. Nah, jadi dari kesaksian saya ini, siapapun, saudara, ternyata bisa bawa jiwa. Nggak harus dikhotbahin kok, nggak harus hafal ayat kok, baru orang itu bisa ikut Yesus. Enggak, justru lewat sikap, tingkah laku, karakter kita, perkataan kita, orang diberkati, orang itu bisa ikut Yesus. Amin. Saudara pun bisa membawa jiwa. Nah, karena itu, saudara, melalui family blessing ini punya tujuan adalah supaya dapat digembalakan. Sekali lagi, supaya saudara dapat digembalakan di gereja yang besar seperti YHS Makassar. Nah, karena itu setiap saudara, sekali lagi, pastikan diri saudara bergabung dalam family blessing. Nah, mengapa diperlukan kelompok kecil? Karena melalui kelompok kecil diharapkan kebutuhan akan hubungan, interaksi satu dengan yang lain menjadi hangat, menjadi baik, antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain, antara jemaat dengan pelayan Tuhan, antara pelayan Tuhan dengan jemaat, saudara. Nah, lewat apa? Kelompok kecil, family blessing. Yang kedua, tiap pribadi dapat berperan aktif untuk melayani. Saudara, kita bisa belajar melayani di mana? Di family blessing. Dulu nggak bisa doa syafaat, akhirnya bisa doa syafaat. Dulu nggak bisa memimpin pujian, akhirnya bisa memimpin pujian. Bahkan dulu nggak bisa menyampaikan firman Tuhan, akhirnya bisa menyampaikan firman Tuhan. Karena apa? Melalui kelompok kecil, family blessing. Nah, selanjutnya yang ketiga, melalui kelompok kecil ada proses saling membangun di dalamnya. Itu terjadi, saudara. Menguatkan satu dengan yang lain. Yang keempat yaitu mempermudah di dalam pengembalaan. Kalau ada keluarga saudara yang sakit, butuh didoakan, justru lewat kelompok kecil itu yang menginfokan kepada pihak pastoral gereja YHS, saudara. Bahkan gembala senior pun akan bisa tahu siapa jemaatnya yang sakit. Karena apa? Saudara bergabung dalam kelompok kecil. Jadi kelompok kecil itu punya gembala FB namanya, Gembala Family Blessing, lalu menyampaikan kepada pihak pastoral gereja YHS, pihak pastoral gereja YHS bisa menyampaikan kepada gembala senior, Pastor Yusa. Sehingga saudara bisa digembalakan dengan baik, saudara. Yang berikut, yang kelima, melalui kelompok kecil akan mempermudah untuk saling membangun dan menguatkan. Wah,
Jadi intinya penting loh, kelompok kecil yaitu family blessing. Dan nilai-nilai yang bisa ditanam dalam family blessing adalah firman Tuhan. Di dalamnya dasarnya harus firman Tuhan. Ngumpul-ngumpul kalau dasarnya bukan firman Tuhan, pasti komunitas itu nggak baik. Perkumpulan itu nggak baik. Jadinya apa? Membicarakan orang lain. Wih, kamu tahu nggak usahanya itu loh ya kolaps. Oh, gosipin orang lain, saudara. Bukan. Tetapi justru kita ngumpul membicarakan firman Tuhan, hanya Yesus yang ditinggikan. Amin. Kalau Yesus yang ditinggikan, saudara diberkati. Kalau orang lain yang saudara ceritain, belum tentu saudara diberkati. Yang ada sakit hati, kecewa, saudara. Ya. Berikut nilai apa yang ditanam dalam family blessing adalah nilai kasih, perhatian, care satu dengan yang lain. Wah, saudara. Yang ketiga, di dalamnya adalah saling support, saling mendukung satu sama lain. Mungkin dari antara kelompok kecil itu ada yang kesusahan secara keuangan. Siapa yang bisa membantu? Siapa yang tahu keadaan orang itu? Ya itu kelompok kecil itulah yang bisa tahu keadaan saudara. Keuangan saudara mungkin lagi drop. Dan mereka dalam kelompok itu ada yang lebih mampu, bisa membantu yang lemah lewat kelompok kecil. Tapi jangan salah paham saudara. Jangan dijadikan aji mumpung. Ya, ketika saudara nggak punya duit, saudara ikut family blessing demi apa? Dapat duit. Wah, itu motivasinya nggak benar, saudara. Tuhan nggak suka akan hal itu, saudara. Ya, yang keempat, nilai yang tertanam dalam family blessing adalah di dalamnya muncul kekeluargaan. Saudara punya keluarga inti, ya, keluarga premier, keluarga yang utama, primary. Tetapi ternyata lewat family blessing, saudara mempunyai keluarga yang kedua, second family, saudara. Nah, berikut yang kelima, nilai apa yang ada dalam family blessing adalah kesatuan di dalamnya. Tadi sudah disebut. Yang keenam, muncul saling percaya satu dengan yang lain, saudara. Ya, tapi dalam soal uang, saudara nggak boleh. Dalam family blessing nggak boleh ngutang. Nggak boleh pinjam-pinjam uang, saudara. Saking percayanya, saudara pinjam uang, dikasih tanpa ada jaminan. Wah, itu seringkali terjadi, saudara. Jangan salah mempergunakan, jangan memanfaatkan kondisi, jangan memakai family blessing sebagai aji mumpung supaya saudara mendapatkan bantuan secara keuangan. Tidak, saudara. Tetapi biarkan Tuhan yang memberkati saudara. Amin. Tuhan nggak pengen loh kita menjadi anak Tuhan yang suka minta-minta. Saya, puji Tuhan, oleh orang tua saya, oleh ayah saya dari sejak kecil, saya diajar untuk tidak boleh minta-minta uang pada orang lain. Ayah saya dulu berkata, kalau kamu butuh sesuatu, minta sama papa, minta sama mama. Jangan minta-minta sama orang. Wah, itu didikan orang tua saya, saudara. Lalu orang tua saya menyampaikan kepada saya, kenapa nggak boleh minta-minta sama orang lain? Bikin malu orang tua, kayak orang tuamu nggak bisa mencukupkan kebutuhanmu. Wah, itu didikan keluarga saya. Saya diajar dari kecil tidak boleh minta-minta kepada orang lain, saudara. Kalau dikasih, ya puji Tuhan. Tapi terkadang ada orang yang memberi tujuannya untuk ngetes, saudara. Biasanya ketika ada orang yang memberi, apalagi uang, saudara, dites. Hamba Tuhannya ini materi nggak? Pastornya ini materi enggak, saudara? Biasanya yang saya lakukan adalah ditolak dulu, saudara. Kalau sudah ditolak satu kali, lalu si pemberi tidak memaksa, lalu dimasukkan di kantongnya sendiri, dikembalikan di kantongnya sendiri lagi, oh berarti itu bukan berkat saya. Jangan menyesal, saudara. Tahu gitu saya nggak usah tolak. Nggak boleh begitu, saudara. Iya, oke. Target daripada family blessing saat ini, ya, melalui FB, jemaat dapat tergembalakan dengan efektif. Yang kedua, melalui family blessing, jemaat saling mengenal, terikat di dalam kekeluargaan. Yang ketiga, melalui family blessing, jemaat bisa belajar firman Tuhan lebih dalam. Dan yang keempat, melalui family blessing, jemaat bisa saling menguatkan. Yang kelima, melalui family blessing, jemaat bisa menggali potensi dan mengembangkan. Yang keenam, melalui family blessing, jemaat bisa dilibatkan dalam pelayanan di gereja lokal dalam ibadah raya. Yang ketujuh, melalui family blessing, jemaat tertanam, bertumbuh, dan berbuah.
Yang kedelapan, melalui family blessing, jemaat bisa saling menopang satu dengan yang lain. Yang kesembilan, melalui family blessing, setiap jemaat dapat saling mengenal, belajar, saling memperhatikan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Dan yang kesepuluh, jemaat dapat belajar melayani Tuhan, bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus, dan memenangkan jiwa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baru, saudara. Yang ke-11, melalui family blessing, jemaat bisa saling mendukung, saling mendoakan satu sama lainnya. Yang ke-12, melalui family blessing, jemaat bisa mendapat pesan, visi, dan misi dari gembala jemaat, Pastor Yusa, saudara, sehingga jemaat mengalami pertumbuhan. Nah, ini yang diharapkan melalui family blessing. Nah, peranan dan fungsi dari kepemimpinan dalam family blessing. Saudara, kalau dalam struktur departemen family blessing, saudara-saudara perlu ketahui, yang pertama adalah gembala jemaat. Ya, dalam hal ini gembala senior pastor kita, Pastor Yusa Deswantoro. Kemudian yaitu ada di bawahnya adalah pastoral. Di bawahnya lagi ada departemen family blessing. Lalu ada gembala wilayah, gembala sektor, gembala family blessing, lalu ada wakil, ada sekretaris. Nah, ada bendahara. Saudara, itulah struktur di dalam family blessing. Nah, kepemimpinan. Kalau kita berbicara kepemimpinan, tentunya ini bicara tentang pengaruh. Satu kata, yaitu pengaruh. Seorang gembala FB harus punya pengaruh. Seorang gembala harus punya pengaruh kepada domba-dombanya. Nah, karena itu saudara, setiap gembala harus punya tanggung jawab terhadap domba-dombanya. Kalau ada 100 lalu hilang 1, Yesus sendiri rela meninggalkan yang 99 ekor domba, lalu mencari yang 1 yang hilang. Itu gambaran Yesus sebagai gembala, saudara. Nah, Yesus loh mau mencari 1 ekor domba yang hilang. Nah, karena itu diharapkan gembala FB pun, saudara, punya hati untuk bisa mencari yang hilang. Memang ada orang yang susah digembalakan, ada orang yang gampang digembalakan, saudara. Menggembalakan jiwa-jiwa itu gampang-gampang susah. Ada domba yang bandel, ada domba yang taat, baik. Wah, saudara, kepada domba yang bandel, bagaimana? Itu punya trik sendiri, saudara, untuk memperlakukan. Punya cara tersendiri untuk memperlakukan domba yang nakal. Bukan dipukul, saudara. Tetapi diperlukan adalah mengasihi domba yang terhilang itu, saudara. Domba yang nakal. Nah, fungsi kepemimpinan dalam family blessing. Secara umum, pemimpin berperan mengembalakan, anggota family blessing harus mengembalakan, saudara. Kemudian pemimpin harus bertanggung jawab. Pemimpin harus memiliki sikap mau melayani. Lanjut, seorang pemimpin atau gembala FB harus punya kemampuan komunikasi. Memang tidak semua gembala FB supel, pandai bergaul, ada yang pendiam, saudara. Tetapi setidaknya punya kemauan, ada usaha untuk memulai pembicaraan. Saya, kalau saudara lihat, saya ini adalah tipe pendiam dulu. Tetapi puji Tuhan, karena anugerah Tuhan saya diubahkan, sehingga setidaknya lebih cerewet dari sebelumnya, saudara. Gimana pun juga seorang pastor nggak mungkin tidak menyapa duluan kepada jemaatnya. Mau nggak mau harus menyapa dulu, saudara. Tuntutan profesi, ya, bukan terpaksa lah. Tetapi di situ saya belajar, puji Tuhan, lewat ayah saya pun saya bisa belajar bagaimana untuk melayani, mengembalakan jiwa-jiwa. Itu saya belajar dari ayah saya juga, saudara. Nah, karena itu, saudara, biarlah sebagai pemimpin, gembala FB juga memiliki jiwa kepemimpinan. Yang berikutnya, jiwa kepemimpinan, punya leadership, bisa mengarahkan kepada yang lain, saudara. Yang berikut adalah memiliki sikap konsisten. Seorang gembala FB harus punya sikap yang konsisten. Yang lanjut, yaitu memiliki kerendahan hati. Seorang gembala FB harus memiliki kerendahan hati.
Nah, sekarang fungsi dan peranan yang salah dari FB atau Family Blessing. Yang salah ini, saudara. Yang pertama, merasa FB yang digembalakan adalah miliknya. Wah, ini nggak boleh, saudara. Memang punya rasa memiliki itu baik, tapi kalau over, ini yang nggak baik. Ini yang dimaksud, saudara, di poin 1. Maunya menang sendiri. Ya, maunya menang sendiri, nggak mau tahu tentang keadaan yang lain. Wah, ini nggak baik, saudara. Yang kedua, hal yang salah dari fungsi dan peranan Family Blessing, yaitu segala keputusan dalam FB hanya diputuskan dari pemimpin sendiri tanpa konfirmasi atau menerima masukan dari anggotanya. Ini salah juga, saudara. Nah, namanya FB yaitu diperlukan saling sharing satu dengan lain, tukar pendapat sebelum terjadi keputusan yang ada, saudara. Yang ketiga, hal yang salah mengenai fungsi dan peranan dari FB, saudara, menutup akses masuk dari pihak gereja lokal atau gembala wilayah yang ada. Ya, gembala FB atau anggotanya melarang gembala senior datang, ya, untuk berkunjung ke Family Blessing-nya. Nggak boleh, saudara. Ya, menutup diri, nggak boleh. Ya, itu yang salah. Kemudian yang keempat adalah menutup diri atau tidak mengikuti kegiatan atau program dari gereja lokal. Ikut FB, datang FB, tapi nggak pernah ikut ibadah raya di gereja YS Makassar. Itu ya keliru, saudara. Ikut FB baik, tapi hari Minggu harus tetap ibadah raya dong. Ya, ibadah online hari-hari ini kan saudara tidak bisa ke gereja nih, ke gedung gereja. Ya, ingat, saudara harus ikut ibadah online. Kemudian yang kelima, takut menerima kritikan. Hal yang salah, peranan dan fungsi yang salah dalam Family Blessing adalah takut menerima kritikan. Enggak, saudara, ini enggak boleh terjadi. Ya, jadi enggak boleh sampai menutup diri dari kritikan. Kemudian yang keenam, hanya fokus pada tantangan. Jangan, saudara, ini salah. Fokusnya pada tantangan, nggak mau zona nyaman. Memang sih terkadang Tuhan nggak suka zona nyaman. Kenapa? Membuat kita terbuai, membuat kita akhirnya tidak doa sungguh-sungguh, saudara. Tetapi kalau fokus pada tantangan juga nggak baik, saudara. Fokus pada tantangan, nggak ada waktu untuk istirahat, nggak ada waktu untuk rest. Ya, berjuang terus, fighting terus, saudara. Capek akhirnya. Ya, ini hal yang salah di dalam Family Blessing. Maksudnya apa? Contoh, misalkan dalam Family Blessing mengadakan tantangan, ayo kita jangkau jiwa sebanyak-banyaknya. Nah, misalkan seperti itu, saudara. Tapi ketika jiwa yang banyak itu ada, tidak ada kesempatan atau waktu untuk refreshing bersama dengan anggota FB. Ya, pemimpin FB dengan anggota FB tidak terjalin hubungan yang baik. Kenapa? Fokusnya adalah jangkau jiwa, tantangan terus. Ya, nggak oke, saudara. Ya, jadi yang ketujuh, hal yang salah dalam fungsi dan peranan FB adalah memiliki sikap malas, kebiasaan buruk, cuek terhadap yang lain. Ya, usahakanlah memulai pembicaraan dalam Family Blessing. Kalau ada anggota baru, didekatin, disapa, saudara, diajak ngomong, tanya kabarnya, jangan didiamin. Usahakan setiap anggota FB itu jangan ada yang diam. Semua harus bisa bicara, ya. Diajak bicara, dipancing supaya yang diam, yang pendiam itu bisa berbicara di dalam anggota FB. Nah, berikut yang kedelapan, hal yang salah di dalam fungsi dan peranan Family Blessing adalah memiliki hati yang lemah, yaitu mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah putus asa. Nah, ini kurang oke, saudara. Ini harus dibuang jauh-jauh dalam nama Yesus. Nah, tugas dari pengurus FB saat ini, yang pertama itu mengenali, memperhatikan, dan mendorong pertumbuhan rohani anggotanya. Ini penting, saudara. Ya, yang kedua adalah memberikan kesempatan anggotanya untuk melayani Tuhan, bukan one man show. Pemimpinnya bukan one man show, saudara, tetapi memberi kesempatan yang lain untuk melayani Tuhan, sehingga terjadi tumbuh bersama tadi. Baik melayani di Family Blessing, melayani dalam ibadah gereja lokal, saudara, dikasih kesempatan. Bangga loh kalau kita punya anggota yang dulunya nggak bisa khotbah, sekarang bisa khotbah. Wah, seneng, saudara.
Bahkan mungkin lebih baik, jauh lebih baik dari kita sebagai pemimpinnya. Anggotanya bisa khotbah jauh lebih baik. Wah, senang. Bisa memimpin pujian jauh lebih baik. Senang, saudara. Ya, itu memang gembala yang memiliki hati Bapa sih. Ada juga pemimpin yang tidak mempunyai hati Bapa, saudara. Seperti bos, maunya diperhatikan, maunya dilayani. Tidak, saudara. Justru kita menjadi pemimpin itu harus melayani seperti Yesus. Yesus sendiri memberikan teladan bagaimana dia sebagai pemimpin, dia turun melayani, saudara. Nah, berikut mendorong anggotanya untuk memenangkan dan memperhatikan jiwa-jiwa. Jadi tugas pengurus FB yang ketiga, mendorong anggotanya untuk memperhatikan atau memenangkan jiwa-jiwa, saudara. Ini penting. Yang keempat, yaitu mengembangkan family blessing. Maksudnya apa? Kalau family blessing itu 4 orang, selama setahun 4 orang terus. Nah, ini berarti FB-nya nggak sehat, saudara. Nah, harus dikembangkan secara kuantitas maupun kualitas rohani, harus dikembangkan, saudara. Yang kelima, menyelesaikan administrasi dengan baik. Memang di dalam family blessing ada absensi, saudara, ada laporan kehadiran, berapa jemaat yang hadir, berapa persembahan. Kan di dalam family blessing juga ada kantong kolektor yang diedarkan, saudara. Lalu sekretaris atau bendahara dari family blessing akan menghitung uang itu, uang persembahan, kemudian dicatat, lalu disetor kepada pihak gereja, bendahara gereja, saudara. Nah, ini yang dimaksud administrasi gereja, sehingga ada laporannya bahwa FB tersebut hidup, masih jalan. Ya. Lalu yang keenam, tugas dari pengurus FB melakukan koordinasi yang baik dengan gembala sektor dan gembala wilayah. Gembala FB, di atasnya ada gembala sektor, di atasnya lagi ada gembala wilayah, saudara. Nah, sistem pengelolaan dan perkembangan FB, saudara, di dalam memajukan atau mengembangkan FB, maka kita tidak terlepas dari sebuah sistem pengelolaan yang sudah diatur oleh gereja lokal, saudara. Nah, karena itu harus mengikuti tuntunan. Nah, si struktur di dalam peranan kepemimpinan FB, ada gembala FB, saudara. Gembala FB jelas yang paling bertanggung jawab dengan anggotanya, dengan FB tersebut, saudara. Nah, gembala FB memiliki tugas untuk mengembangkan, untuk memperhatikan jemaatnya, saudara. Nah, memang sepertinya berat ya, tetapi di dalam Yesus kita pasti dimampukan. Saudara, sebagai gembala FB, saudara pasti dimampukan oleh Yesus. Saudara yang mungkin saat ini menjadi anggota atau yang belum ikut FB, saudara akan belajar dari situ, saudara, bagaimana cara melayani seperti Yesus melayani. Dalam family blessing, saudara, ada wakil gembala family blessing. Ya, ada wakil gembala family blessing. Nah, tugasnya wakil ini adalah membantu gembala FB, gembala family blessing, untuk memperhatikan jiwa-jiwa, ya, overall membantu saudara secara keseluruhan. Selain memperhatikan jiwa-jiwa, juga memperhatikan tempat, mungkin tempatnya di mana FB-nya minggu ini, minggu depan di mana, siapa yang melayani, membuat jadwal pelayanan, siapa yang berdoa syafaat, siapa yang memimpin pujian, siapa yang membawakan sharing firman Tuhan, saudara, itu ada jadwalnya. Yang membuat jadwal siapa? Biasanya gembala FB. Mungkin bisa dibantu dengan wakilnya, saudara. Nah, ada sekretaris FB, nah sekretaris atau bendahara lah, biasanya digabung jadi satu juga, saudara. Biasanya mengurus administrasi, saudara. Nah, itu tadi absensi, mengurus tentang jumlah uang kolektor yang sudah diedarkan dari jemaat, lalu dihitung, kemudian dipertanggungjawabkan kepada pihak gereja, bendahara gereja. Ya, saudara, kita melanjutkan konseptor mengenai ibadah di dalam family blessing, saudara. Perlu saudara ketahui, total ibadah family blessing durasinya itu 1 jam, saudara. Ya, terdiri dari apa? Terdiri dari doa pembuka 2 menit, lalu apa? Icebreaker, mungkin ada games, permainan, kesaksian, itu 5 menit. Kemudian ada pujian penyembahan 20 menit. Ya, praise and worship. Kemudian firman atau khotbah
20 menit. Selanjutnya apa? Ada interaksi satu dengan yang lain, bisa berupa juga kesaksian lagi, saudara. Total durasinya adalah 6 menit. Lalu setelah itu persembahan dijalankan, kolekte dijalankan, saudara. Itu durasinya 1 menit, doa syafaat 5 menit, doa penutup atau doa berkat 1 menit. Overall, totalnya adalah 1 jam atau 60 menit, saudara. Itu di dalam FB, membuat suasana kekeluargaan. Ya, tugas pemimpin dan anggota Family Blessing membuat FB itu seperti keluarga kedua kita, saudara. Jangan cuma monoton. Dalam FB, jangan hanya satu arah, pemimpinnya saja yang berbicara. Tidak, saudara. Terjadi interaksi satu dengan yang lain. Ada sisi-sisi humoris satu sama lain, saudara. Sehingga ada ketawa ketiwi, cekakaan, saudara. Terjadi ketawa sama-sama. Nah, itu lebih bagus, saudara, hidup. Nah, kemudian dalam cara berkhotbahnya jangan monoton juga, saudara. Seorang pengkhotbah FB juga harus terjadi dialog 2 arah, saudara. Bukan hanya 1 arah seperti di gereja ibadah raya. Enggak, saudara, beda. Ya, kemudian hal yang perlu dilakukan dalam menjangkau jiwa, yaitu saudara perlu perhatikan bahwa menjangkau jiwa bukan hanya tugas gembala FB atau wakil gembala FB, sekretaris bendahara FB, bukan, saudara, tetapi tugas juga anggotanya. Ya, tadi punya rasa memiliki FB itu baik, tapi kalau over memiliki juga nggak baik, jadi overprotective, saudara, akhirnya. Ya, punya rasa memiliki bahwa FB ini bukan hanya punyanya gembala FB, bukan hanya punyanya wakil gembala FB, tapi punya kita bersama-sama. Bagaimana kita mengembangkannya, saudara. Nah, inilah yang kita bahas mengenai Family Blessing. Dan dalam kesempatan hari ini, sekali lagi saya mengajak saudara yang belum bergabung dalam komunitas kelompok kecil di Gereja Yesus Hidup Sejati, khususnya di Makassar, saya mengajak saudara untuk bergabung. Saudara bisa menghubungi kami di 081 944 250 555, saudara. Saudara bisa menghubungi kami sekali lagi 081 944 250 555, dan saya pribadi akan membantu saudara untuk mengkelompokkan saudara dalam FB yang sesuai dengan alamat saudara yang terdekat, sehingga saudara nggak perlu jauh-jauh ikut FB, saudara. Ya, inilah yang kita bahas hari ini tentang FB. Biarlah ini boleh menguatkan kita terpacu untuk tergabung dalam kelompok kecil, yaitu Family Blessing. Terima kasih saudara telah belajar bersama-sama dalam School of Success hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.